Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Aku Reva dari perwakilan Skuadron 13. Skuadron kami akan memberikan edukasi kesehatan loh, walaupun di era pandemi kita tetap kreatif. Penasaran kan? Yuk tonton. Myasthenia gravis adalah penyakit yang langka, di mana peningkatan terbesarnya terjadi di sekitar tahun 1980. Myasthenia gravis ialah suatu kelainan yang tergolong dalam penyakit autoimun pada manusia, di mana gangguan autoimun ini terjadi pada neuromuscular junction dan disebabkan oleh antibodi pada reseptor asetilkolin atau ACHR-nya. Yang secara klinis ditandai dengan adanya kelemahan otot skeletal, otot okular, dan otot bulbar secara fluktuatif. Kelemahan otot merupakan gejala utama myasthenia gravis. Gejala ini disebabkan oleh autoantibodi spesifik yang biasanya akan semakin memburuk jika ditambah dengan penggunaan otot yang sering, berulang, dan berkepanjangan. Penderita myasthenia gravis biasanya merasa kuat di pagi hari dan lemah di penghujung hari. Secara umum, tingkat penularan dan tingkat penyebaran dari penyakit ini meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan terbesar terjadi di sekitar 1980. Peningkatan ini dikaitkan dengan kesadaran yang lebih besar tentang penyakit dan juga perbaikan dalam pengujian antibodi diagnostik, metode epidemiologis, dan juga pengobatan penyakit yang mengarah pada keberlangsungan hidup yang lebih baik. Hasil penelitian memperkirakan tingkat penularan antara 5-30 kasus dari 1 juta orang per tahunnya. Jumlah kasus diperkirakan antara 10-20 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini diperkirakan meningkat seiring waktu karena perbaikan pengobatan dan kelangsungan hidup. MG remaja didefinisikan sebagai penyakit dengan permulaan sebelum usia 18 tahun dan menyumbang sekitar 10% dari semua kasus MG. Terdapat dua puncak pendistribusian usia dalam kejadian myasthenia gravis, dengan puncaknya pada usia 30 tahun dan lagi pada usia 50 tahun, dengan peningkatan insiden yang stabil setelahnya. Kasus ini lebih sering dilaporkan di Asia Timur dengan frekuensi tinggi penyakit mah. Sebaliknya, ada distribusi geografis yang relatif sama dalam kejadian dan jumlah kasus myasthenia gravis pada orang dewasa dan anak-anak. Wanita lebih sering menderita penyakit ini dibandingkan pria dan dapat terjadi pada berbagai usia. Pada wanita, penyakit ini tampak pada usia yang lebih muda, yaitu sekitar 28 tahun. Sedangkan pada pria, penyakit ini sering terjadi pada usia 60 tahun. Myasthenia gravis dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah penurunan transmisi neuromuskular, yang kedua autoantibodi, yang ketiga penyakit timus, dan yang terakhir penurunan sistem imun. Penurunan transmisi neuromuskular. Kelemahan otot rangka timbul akibat menurunnya faktor keselamatan pada proses transmisi neuromuskular. Menurunnya potensial pada motor NKT timbul akibat menurunnya reseptor asetilkolin. Autoantibodi yang sering ditemukan pada myasthenia gravis adalah antibodi terhadap reseptor asetilkolin atau ACHR, nikotinik pada otot rangka. Antibodi ACHR akan mengaktifkan rangkaian komplement yang menyebabkan trauma pada pos sinaps permukaan otot. Selanjutnya, antibodi ACHR akan bereaksi silang dengan ACHR sehingga meningkatkan endositosis dan degradasi. Lalu, antibodi ACHR akan menghambat aktivasi ACHR dengan cara memblokade dinding sitnya atau menghambat pembukaan kanal ion. Penyakit timus, ketidaknormalan timus sering ditemukan pada pasien MG. Sekitar 10% pasien MG terkait dengan timuma. Bagian besar timoma memiliki kemampuan untuk memilih sel T yang mengenali ACHR dan antigen otot lainnya. Selain timoma, juga ditemukan hyperplasia timus folikular pada pasien myasthenia gravis tipe awitan dini dan atrofi timus pada pasien myasthenia gravis tipe awitan lambat. Penurunan pada sistem imun. Myasthenia gravis merupakan gangguan autoimun terkait sel T dan diperantarai sel B. Produksi autoantibodi pada ACHR myasthenia gravis membutuhkan bantuan dari sel T CD4+ atau sel T helper. Kemudian mereka akan menghasilkan sitokinin inflamasi yang akan menginduksi reaksi autoimun terhadap sel antigen dan akhirnya mengaktifkan sel B. Terdapat beberapa gejala klinis dari penderita myasthenia gravis, misalnya penurunan kelopak mata, penglihatan ganda, Lemah pada otot yang berfungsi untuk berbicara, kesulitan menelan, kelelahan dan kelemahan otot pernapasan
medis dapat dicegah dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Kedua, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Kemudian, untuk mencegah infeksi, tidak lupa untuk mencuci tangan sebelum makan dan juga setelah buang air, serta menggunakan masker ketika berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jika terlanjur terkena infeksi, segera hubungi dokter. Kemudian, jaga suhu tubuh agar tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Lalu, kendalikan stres, misalnya dengan melakukan meditasi ataupun yoga. Dan yang terakhir yaitu rajin melakukan pengecekan tubuh. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.